Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Rizky Ananda dengan NIM 230802058. Dan saya Jelianya Eka Fadila dengan NIM 230802057. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi gangguan makan dan tidur dari kelompok 5. Selamat menonton. Gangguan makan yang pertama ada anoreksia. Apa sih itu anoreksia? Anoreksia adalah salah satu gangguan makan di mana gejala utamanya yaitu penurunan berat badan yang drastis pada penderitanya. Kondisi ini seringkali terjadi akibat diet secara berlebihan atau kebiasaan mengeluarkan makanan yang telah dikonsumsinya. Gejala anoreksia yang pertama, makan sangat dibatasi. Yang kedua, kekurusan yang ekstrim. Yang ketiga, mengejar tubuh langsing tanpa henti dan tidak mau mempertahankan berat badan normal atau sehat. Yang keempat, ketakutan yang sangat besar terhadap tekanan berat badan. Yang kelima, citra tubuh yang terdistorsi, harga diri yang sangat dipengaruhi oleh persepsi berat dan bentuk tubuh atau penyangkalan terhadap keseriusan berat badan rendah. Gejala emosionalnya yang pertama, sering melewatkan makan dan mencari berbagai alasan agar tidak makan. Yang kedua, senang memasak makanan untuk orang lain tetapi dirinya sendiri tidak makan. Penyebab anoreksia. Hingga kini tidak diketahui secara pasti mengapa seseorang mengalami anoreksia. Namun, kondisi ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti faktor biologis. Meski belum diketahui secara pasti jenis gen yang terlibat, kemungkinan terdapat perubahan genetik yang membuat beberapa orang memiliki risiko tinggi mengalami anoreksia. Psikologis, sebagian kasus anoreksia dapat dipengaruhi oleh sikap atau kepribadian obsesif kompulsif yang membuatnya berpegang teguh pada diet ketat dan melewatkan waktu makan sekalipun merasa lapar. Penanganan anoreksia. Penanganan pasien anoreksia melibatkan beberapa hal, seperti obat-obatan, psikoterapi, dan edukasi nutrisi. Obat-obat yang umumnya diberikan kepada pasien anoreksia adalah antidepresan. Obat tersebut akan lebih efektif apabila dibarengi dengan prosedur psikoterapi. Selanjutnya bulimia. Apa itu bulimia? Bulimia nervosa adalah gangguan makan di mana pengidapnya punya keinginan mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar sekaligus. Selama episode makan ini, pengidapnya tidak punya kendali untuk menghentikannya. Apa aja sih gejala bulimia? Gejala bulimia pada setiap orang berbeda-beda. Namun, indikasi utamanya adalah mengkonsumsi makanan secara berlebihan meski pengidap tidak merasa lapar. Selanjutnya, penyebab bulimia. Tidak diketahui secara pasti alasan seseorang bisa mengalami gangguan makan pada bulimia ini. Namun, beberapa hal yang diduga berbeda dalam perkembangan kondisi ini, yaitu yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua tekanan sosial dan kultural, dan yang keempat faktor genetik. Gangguan makan yang ketiga ada binge eating. Binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan yang membuat pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan merasa tidak dapat berhenti makan. Gejala binge eating yang pertama, mengonsumsi makanan dalam porsi besar dan dapat habis dalam waktu singkat. Yang kedua, merasa hilang kendali dan menderita akibat perilaku makannya. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dalam jumlah besar tanpa merasa lapar. Faktor penyebab binge eating. Faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko yaitu faktor genetik,
masalah pada pola diet, dan gangguan citra tubuh. Penanganannya bisa dengan psikoterapi. Terapi umum digunakan untuk menangani binge eating antara lain terapi perilaku kognitif, psikoterapi interpersonal, dan terapi perilaku dialektis. Konsultasi gizi bertujuan untuk menentukan diet khusus bagi pasien dan sekaligus menemukan berat badannya. Obat yang digunakan untuk membantu mengatasi binge eating adalah dexamfetamine. Selanjutnya, gangguan tidur. Menurut PPDGJ 3, gangguan tidur secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu dinsomnia dan parasomnia. Dinsomnia merupakan suatu kondisi psikogenetik primer dengan ciri gangguan utama pada jumlah, kualitas, atau waktu tidur yang terkait. Dalam faktor emosional termasuk dalam golongan ini antara lain adalah insomnia, hipersomnia, dan gangguan jadwal tidur. Selanjutnya, parasomnia merupakan peristiwa episodik abnormal yang terjadi selama tidur. Termasuk dalam golongan ini adalah somnambulisme, teror tidur, dan mimpi buruk. Penggolongan gangguan tidur lain berdasarkan PPDGJ 3 adalah gangguan tidur organik, gangguan non-psikogenik, termasuk narkolepsi dan katalepsi, apnea waktu tidur, dan gangguan pergerakan episodik termasuk miklonus non-kulturnal, gangguan pergerakan episodik termasuk mioklonus nokturnal, dan enuresis. Apa saja sih gejala gangguan tidur? Yang pertama, kesulitan untuk tidur atau tetap tertidur. Yang kedua, sering terbangun di malam hari, kantuk hebat di siang hari. Apa penyebab gangguan tidur? Yang pertama, pola tidur yang tidak sehat, jadwal tidur yang tidak teratur, penyakit mental, obat-obatan tertentu, mengkonsumsi kafein dan alkohol, genetika, dan penuaan. Bagaimana cara mencegah gangguan tidur? Yang pertama, membuat rutinitas tidur dan bangun yang teratur, tidak tidur siang, tidak mengkonsumsi kafein dan alkohol.